Halo, bertemu lagi dengan kami, tim Guru Praktik Mikrobiologi SMK Semak Bogor. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial tentang pewarnaan negatif. Peralatan dan bahan yang diperlukan diantaranya rak tabung, tabung reaksi, ose, pembakar spiritus, 2 buah kaca alas datar, kapas, korek, koran, alkohol 70%, LF, suspensi bakteri, asam krom, mikroskop, dan minyak imersi. Tahap persiapan. Sanitasi area kerja menggunakan alkohol 70%. Sambil menunggu alkoholnya bekerja, analis menggunakan alat pelindung diri yang harus dilengkapi yaitu sarung tangan dan masker. Pastikan sarung tangan yang digunakan sudah sesuai dengan ukuran tangan masing-masing. Kemudian, pastikan juga masker digunakan dengan tepat. Setelah 5 menit, keringkan area kerja menggunakan serbet bersih. Dikeringkan dengan satu arah sampai area kerjanya betul-betul kering dan siap untuk digunakan. Tahap selanjutnya yaitu atur area kerja. Pembakar spiritus disimpan kurang lebih 20 cm dari ujung meja kerja. Rak tabung disimpan di sebelah kiri dari pembakar. Kemudian nyalakan pembakar spiritusnya. Diingat lagi, posisi pembakar ini harus berada di tengah-tengah dari badan analis. Selanjutnya kita akan melakukan proses persiapan kaca alas datar. Pada pewarnaan negatif ini diperlukan 2 buah kaca alas datar. Oleh karena itu di awal semua koran pembungkus kaca alasnya dibuka. Kemudian kaca alas dibersihkan dengan kapas beralkohol. Setelah itu dikeringkan di atas api dengan cara dibolak-balikan sampai kering. Kering di sini artinya tidak ada lagi sisa larutan alkohol pada kaca alas tersebut. Untuk kaca alas yang kedua dilakukan proses yang sama, yaitu dibersihkan dengan kapas alkohol dengan cara diusapkan kapas tersebut ke kaca alasnya satu arah, kemudian dikeringkan dengan cara dibolak-balik, di mana cara memegang kaca alasnya dijepit lalu dibolak-balikan. Setelah satu sisi dari kaca alas tersebut kering, pindahkan kaca alasnya, pegang dengan tangan kiri, kemudian keringkan area yang sebelah kanan. Jika sudah betul-betul kering, sementara simpan terlebih dahulu kaca alasnya di rak tabung. Lalu kita ambil tabung yang berisikan larutan fisiologis, kemudian tabung suspensi bakteri, lalu ambil kaca alas datar tadi. Nah, di mana kaca alas datar untuk pewarnaan negatif tidak perlu dibagi 3 bagian. Kemudian ambil ose. Setelah itu kita pijarkan osenya. Seperti biasa dipijarkannya mulai dari area yang bulatnya, kemudian berlanjut sampai ke batang osenya.
Setelah ose dipijarkan, kita terlebih dahulu celupkan ose tersebut ke dalam larutan fisiologis, ketukan sisa larutan fisiologisnya, bakar mulut tabungnya, buka tabung suspensi bakteri, dan kita ambil satu mata ose suspensi bakteri. Proses ini dilakukan secara aseptik, oleh karena itu setelah membuka dan sebelum menutup tabung harus dilewatkan api. Nah, kemudian kita ulaskan seperti ini suspensi bakterinya. Kemudian kita bakar kembali osenya hingga berpijar. Setelah berpijar, osenya simpan di rak tabung, kaca alasnya pun simpan dulu di rak tabung. Kemudian kita amankan tabung reaksinya, disimpan juga di rak tabung. Selanjutnya kita akan melakukan proses pewarnaan untuk pewarnaan negatif. Nah, kita siapkan terlebih dahulu nigrosinnya, kita longgarkan tutup tabungnya. Kemudian kita ambil kaca alas datar yang sudah ada ulasan bakterinya. Lalu kita ambil ose dan kita langsung ambil saja satu mata ose nigrosin. Ya, cukup satu mata ose nigrosin. Nah, pada pewarnaan negatif ini kita akan mewarnai lapang pandangnya, sehingga lapang pandangnya nanti akan terwarnai oleh nigrosin yang akan membuat lapang pandangnya berwarna gelap. Ya. Nah, setelah nigrosinnya kita ambil, kita homogenkan dengan ulasan suspensi tadi ya, dengan cara dicampurkan, dibulat-bulat seperti itu, kemudian tutup lagi tempat nigrosinnya dan kembali lagi kita pijarkan ose sebelum ose tersebut disimpan. Ini untuk keamanan kita semua. Tahap selanjutnya kita akan melakukan proses apusan ya. Ambil kaca alas kedua, lakukan apusan dengan cara kaca alas kedua didorong kemudian ditarik, lalu diamkan hingga mengering. Selanjutnya, matikan pembakar spiritus, lalu rapikan area kerja dan buang sampah ke tempat sampah. Jika cat warnanya sudah mengering, maka tinggal dilanjutkan dengan proses pengamatan. Tahap berikutnya yaitu proses pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan, kita isi terlebih dahulu logbook penggunaan mikroskopnya. Silahkan nanti diisi sesuai dengan tabel yang ada pada buku tersebut. Kali ini kita akan melakukan proses pengamatan menggunakan perbesaran 1000 kali. Ya, sebelum digunakan, bersihkan terlebih dahulu mikroskopnya, di mana bagian non-lensa dibersihkan menggunakan lap flanel, sedangkan bagian lensa dibersihkan menggunakan kapas kering dan bersih. Nah, untuk bagian lensa okuler kita bersihkannya dengan cara memutar dari dalam keluar. Sedangkan untuk lensa objektif ini kita dibersihkannya dari perbesaran yang paling kecil dulu, artinya dari lensa objektifnya ukuran 4 kali, 10 kali, 40 kali, baru yang terakhir yang 100 kali. Setelah dibersihkan, kita hubungkan alat ke sumber listrik karena kita menggunakan lampu yang menggunakan arus listrik. Kemudian kita nyalakan tombol power, kemudian buka sumber cahaya dengan memutar tombol yang ada di depan tombol power. Ya, seperti itu. Kemudian kita atur diafragmanya. Ya, kita sesuaikan diafragmanya dengan pengamatan yang akan kita lakukan. Kemudian kita atur lensa objektif. Kita memerlukan lensa objektif yang 100 kali dengan cara mengaturnya itu dengan cara memutar revolvernya. Ya, mengapa kita menggunakan lensa objektif 100 kali? Karena kita akan menggunakan perbesaran 1000 kali. 1000 kali artinya lensa objektif 100 kali dikalikan dengan lensa okuler 10 kali. Selanjutnya kita atur kondensor ya dengan cara memutar tuas seperti ini, kemudian perhatikan sampai si kondensor ini naik penuh atau kondensornya itu sejajar dengan stage. Selanjutnya kita buka penjepit preparat lalu simpan preparat pada stage-nya.
Tahap berikutnya yaitu kita akan menambahkan minyak imersi karena lensa 100 yang kami miliki, lensa objektif 100 kalinya memerlukan bantuan minyak imersi. Cukup 1 tetes saja minyak imersi untuk 1 kaca alas datar. Ya. Kemudian setelah diberi 1 tetes minyak imersi, kita atur terlebih dahulu letak preparatnya menggunakan kursor. Ya, kita sesuaikan agar objek yang akan kita amati berada di tengah-tengah kondensornya. Kemudian kita naikkan stage menggunakan makrometer dengan cara makrometernya diputar ke arah belakang sampai kaca alasnya menyentuh lensa objektif. Kemudian mata kita baru ke lensa okuler. Kemudian kita cari objek dengan cara memutar makrometer ke arah depan secara perlahan. Fokuskan objek menggunakan mikrometer. Jika sudah mendapatkan objek, silakan dijelajahi objek tersebut menggunakan kursor. Ya, bisa kita geser ke kiri ke kanan atau ke depan dan belakang sampai didapatkan objek yang tepat. Nah, ini contoh dari hasil pengamatan pewarnaan negatif ya, lapang pandangnya berwarna sedangkan bakterinya transparan. Oke, jika sudah selesai kita ingat-ingat terlebih dahulu bakteri apa saja tadi yang kita amati. Kemudian kita redupkan sumber cahayanya, matikan power, lalu turunkan stage, keluarkan preparat, cabut kabel dari sumber listrik ya. Kemudian kita biasakan seperti ini karena nanti pada pelaksanaannya yang akan menggunakan mikroskop ini banyak. Jadi tolong jangan egois, artinya tolong diingat-ingat saja tadi yang kalian amati adanya bakteri seperti apa ya. Jangan lupa bersihkan lensa objektifnya jika sudah digunakan. Kemudian kita lengkapi logbook tadi ya, kita lengkapi keterangannya bagaimana kondisi alatnya. Nah, setelah selesai melakukan pengamatan, kita rendam terlebih dahulu preparat di asam krom selama kurang lebih 3-5 menit. Kemudian, setelah 3-5 menit, kita ambil menggunakan pinset ya. Hati-hati mengambilnya. Kemudian setelah kita ambil, kita bilas dengan air mengalir sampai kira-kira asam kromnya ini terencerkan. Nah, tadi selama menunggu kaca alas atau preparat yang sedang direndam di asam krom, kalian bisa membuat laporan terlebih dahulu. Nah, jika sudah kira-kira asam kromnya terencerkan, kita beri sabun, lalu cuci sampai bersih dan lakukan proses sterilisasi kaca alas datar. Artinya kaca alasnya dibungkus dengan koran sedemikian rupa, diberi label, lalu disterilkan menggunakan sterilisatornya yaitu oven pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 2 jam. Ya. Baik, demikian video tutorial tentang pewarnaan negatif. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.